Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Hedi Putri dengan NIM 170351010 dari D4 Administrasi Perkantoran Digital. Di sini saya akan presentasikan sidang skripsi saya yang berjudul Analisis Pola Komunikasi Digital pada Divisi Institutional Business PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan dosen pembimbing Ibu Susan Febriantina dan juga Ibu Ervina Maulida. Untuk bab 1 pendahuluan diawali dengan latar belakang. Pada era globalisasi dan digitalisasi saat ini, komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis dan juga perbankan. Salah satu peran kunci dalam hal ini adalah seorang relationship manager, yaitu individu yang bertugas sebagai perantara utama antar bank dan juga nasabah. Komunikasi bukan sekedar pertukaran informasi, tetapi juga menjadi kunci utama dalam menjalankan operasional perusahaan. Setiap organisasi membutuhkan pola komunikasi yang efektif agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu pola komunikasi yang semakin berkembang dalam dunia bisnis yaitu pola komunikasi digital. Pola ini mengacu pada cara perusahaan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas komunikasi baik secara internal maupun eksternal. Lalu di sini ada hasil prariset, peneliti telah melakukan prariset kepada 20 pegawai yang ada di institutional bisnis PT Bank Rakyat Indonesia dan menyebarkan 2 pernyataan. Yang pertama ada komunikasi digital sering menyebabkan miskomunikasi. Berdasarkan diagram ini, dapat dilihat bahwa pegawai merasakan bahwa pola komunikasi digital ini sering mengalami miskomunikasi dalam interaksi dengan presentase 20% sangat setuju, 45% setuju, 30% netral, dan juga 5% tidak setuju. Dengan demikian, total pegawai yang merasakan miskomunikasi dalam komunikasi digital ini sebanyak 65%, 5% pegawai merasa pola komunikasi ini sudah baik, dan 30%-nya lagi berpendapat netral. Eh, Lalu untuk yang kedua ini ada respon dan tindakan mengalami keterlambatan dalam komunikasi digital. Eh, Pernyataan ini dijawab dengan presentasi 30% sangat setuju, 35% setuju, 25 netral, 5% tidak setuju, dan 5% lagi sangat tidak setuju. Dengan demikian, total pegawai yang merasakan miskomunikasi dalam komunikasi digital sebanyak 65%, 10% pegawai merasa pola komunikasi ini sudah baik, dan 25% pegawai yang berpendapat netral terhadap pola komunikasi digital dari jumlah responden yaitu 20. Lalu untuk selanjutnya di sini ada pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian untuk pertama, bagaimana pola komunikasi digital yang diterapkan di Divisi Institusional Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia? Lalu bagaimana komunikasi digital mendukung koordinasi dan kolaborasi di Divisi Institusional Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia? Lalu yang ketiga, bagaimana tantangan komunikasi digital yang dihadapi oleh Divisi Institusional Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia dalam mencapai tujuan bisnis secara efektif? Dan untuk tujuan penelitian, untuk yang pertama, untuk mengetahui pola komunikasi digital yang diterapkan di Divisi Institusional Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia, untuk mengetahui komunikasi digital mendukung koordinasi dan kolaborasi di Divisi Institusional Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia, dan yang terakhir untuk mengetahui tantangan komunikasi digital yang dihadapi oleh Divisi Institusional Bisnis PT Bank Rakyat Indonesia dalam mencapai tujuan bisnis secara efektif. Dan selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi, khususnya dalam konteks komunikasi organisasi dan juga komunikasi digital di sektor perbankan. Untuk manfaat praktis, bagi PT Bank Rakyat Indonesia, yaitu sebagai bahan untuk pertimbangan dan juga informasi untuk menangani suatu masalah yang ada dalam komunikasi digital. Lalu untuk Universitas Negeri Jakarta, sebagai bahan referensi untuk mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Dan untuk penulis, dapat menambah pengetahuan seputar pola komunikasi digital dan juga dapat membangun sebuah relasi juga komunikasi yang baik dengan pegawai PT Bank Rakyat Indonesia. Lalu untuk
Bab 2 itu ada kajian teori. Pengertian komunikasi menurut ASIP dari tahun 2020, komunikasi adalah aktivitas menyampaikan pesan, gagasan, informasi, dan perasaan melalui berbagai saluran, dengan tujuan agar informasi tersebut dapat diterima oleh komunikan secara efektif. Lalu untuk pengertian komunikasi digital, menurut Hasan dan rekan-rekannya pada tahun 2023 mendefinisikan komunikasi digital sebagai bentuk komunikasi yang memanfaatkan media baru atau new media yang memungkinkan interaksi dua arah cepat, dan tanpa batasan geografis. Untuk pengertian pola komunikasi digital merupakan cara sebuah organisasi memanfaatkan teknologi digital dalam menyampaikan, menerima, dan juga mengelola informasi di berbagai aspek bisnis menurut Ilyas tahun 2023. Dan untuk langkah-langkah di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan komunikasi, pemilihan saluran digital yang tepat, penyusunan konten yang efektif, implementasi yang terencana, hingga evaluasi yang berkala. Langkah-langkah ini memastikan komunikasi berjalan efisien dan juga adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan organisasi. Untuk selanjutnya di sini ada manfaat menurut Jaya dan Maela tahun 2025, penerapan komunikasi digital seperti penggunaan email, platform kolaborasi, dan juga konferensi video mempercepat proses komunikasi antar tim. Hal ini mengurangi keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan juga meningkatkan aksesibilitas informasi yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas karyawan. Lalu untuk tujuan utamanya dari penerapan komunikasi digital adalah untuk meningkatkan efisiensi dan juga kecepatan dalam penyampaian informasi, sebagaimana disoroti oleh Syarifuddin tahun 2022. Untuk hambatan, menurut Jaya dan Mael tahun 2025, mengungkapkan bahwa gangguan teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil, server down, atau masalah kompatibilitas perangkat lunak dapat menghambat komunikasi digital. Keterbatasan infrastruktur ini menjadi tantangan signifikan dalam memastikan kelancaran komunikasi digital, terutama di daerah dengan akses teknologi yang terbatas. Lalu di sini ada telaah pustaka terdahulu, peneliti mengambil 13 penelitian terdahulu, 10 di antaranya adalah nasional dan 3 di antaranya yaitu internasional. Di sini contohnya ada penelitian oleh Utomo dan Wahjono tahun 2023 dengan judul komunikasi di perusahaan BUMN, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dalam meningkatkan kualitas layanan. Untuk hasil penelitiannya, menyimpulkan bahwa kemampuan komunikasi customer service yang persuasif dan efektif PT Bank Rakyat Indonesia berperan penting dalam membentuk kesan nasabah serta meningkatkan kualitas layanan dan pemasaran produk bank. Untuk bab 3 metode penelitian, di sini ada tempat penelitian, berlembaga badan usaha milik negara, dan namanya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau biasa eee, disebut Bank BRI. Lalu ada alamatnya di Gedung BRI 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 14, RT 14 RW 14, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan nomor telepon 1500017 dan website bri.co.id. Untuk waktu penelitian di sini, eee, adalah untuk waktu penelitian di sini, eee, disusun berdasarkan timeline yang disediakan atau timeline yang sudah direncanakan. Lalu di sini ada desain penelitian. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Lalu ada teknik pengumpulan data menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu ada observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Untuk, sumber data dan sampel penelitian di sini sumber datanya ada sumber data primer dan sekunder. Untuk sumber data primer, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu untuk sumber data sekunder itu melalui jurnal penelitian terdahulu, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Lalu di sini ada sampel, terdiri dari 4 sampel yang berhubungan dengan topik penelitian, yaitu 2 orang relation manager, 1 orang sekretaris, dan 1 orang logistik. Untuk teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber yang merupakan membandingkan atau memeriksa kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya
Tadi sudah melalui observasi, lalu setelah melalui observasi, dilanjutkan dengan wawancara, lalu dokumentasi. Nah, untuk teknik analisis data, yaitu yang pertama, dilakukan pengumpulan data, lalu setelah itu reduksi data, penyajian data, dan jika telah selesai, lalu membuat kesimpulan atau penarikan atau verifikasi. Untuk bab 4 hasil dan pembahasan, di sini ada unit analisis, divisi institusional bisnis PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dan untuk teknik analisis data, penelitian ini dibantu oleh 4 partisipan dari divisi institusional bisnis PT Bank BRI, yaitu 2 relation manager, 1 sekretaris, dan juga 1 orang staf logistik. Lama bekerja mereka berkisar antara 6 hingga 14 tahun, sehingga mampu memberikan perspektif berdasarkan pengalaman yang beragam. Lalu untuk hasil pembahasan pada pola komunikasi digital yang diterapkan, Divisi Institusional Bisnis Bank BRI ini menerapkan pola komunikasi digital yang beragam sebagai adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Platform yang digunakan meliputi WhatsApp sebagai komunikasi informal, email dan digital sebagai komunikasi formal, serta Zoom dan juga Teams tatap muka virtual. Komunikasi ini dilakukan secara top down, bottom up atau horizontal, menunjukkan fleksibilitas dalam penyampaian informasi. Temuan ini sejalan dengan pendapat Oktaviani tahun 2020 bahwa strategi komunikasi efektif juga membentuk perilaku profesional, namun hambatan seperti kendala bahasa dan perbedaan latar budaya masih terjadi, sehingga dibutuhkan peningkatan kompetensi komunikasi digital untuk efektivitas kerja yang lebih optimal. Untuk komunikasi digital mendukung koordinasi dan kolaborasi, penerapan pola komunikasi digital di divisi institusional bisnis BRI ini mempermudah koordinasi lintas tim dan juga unit, mempercepat proses kerja, serta memungkinkan kolaborasi real time meskipun berbeda lokasi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi digital mempercepat alur koordinasi proyek lintas divisi, memfasilitasi diskusi, mengambil keputusan, dan juga pembagian tugas melalui grup diskusi khusus. Hal ini sejalan dengan Nasrullah tahun 2021 yang menyatakan bahwa komunikasi digital menciptakan ruang kolaborasi efisien tanpa batasan waktu dan juga tempat. Dengan demikian, komunikasi digital menjadi infrastruktur penting dalam memperkuat keterpaduan kerja dan produktivitas tim. Lalu untuk yang ketiga ada tantangan pola komunikasi digital. Meski efektif, pola komunikasi digital di divisi institusional bisnis BRI ini menghadapi tantangan seperti miskomunikasi, overload informasi, gangguan jaringan, dan juga keterbatasan ekspresi dalam komunikasi teks. Kurangnya intonasi dan konteks sering menimbulkan salah paham. Banyaknya grup dan notifikasi juga membuat informasi penting rawan terlewat. Hal ini diperkuat oleh Fitriani dan juga Handayani tahun 2021 yang menyoroti pentingnya pengelolaan informasi dan kejelasan pesan untuk mengatasinya. Karyawan menggunakan fitur pin chat, notifikasi prioritas, serta klarifikasi via telepon atau video call. Keberhasilan komunikasi digital ini bergantung pada literasi digital dan juga kesiapan individu dalam mengelola kompleks komunikasi online. Dan untuk bab 5 yaitu penutup, di sini ada kesimpulan. eh Pola komunikasi digital yang diterapkan di divisi institusional bisnis PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk ini cukup beragam dan juga fleksibel, sesuai dengan kebutuhan komunikasi dan organisasi. Platform ini seperti WhatsApp, email, Zoom, Teams, dan juga digital office digunakan secara rutin. Masing-masing disesuaikan dengan konteks formal maupun informal. Alur komunikasi berjalan dalam 3 arah, yaitu top down, bottom up, dan horizontal yang mencerminkan keterbukaan dan kelancaran informasi di lingkungan kerja digital. Lalu untuk komunikasi digital sangat mendukung koordinasi dan kolaborasi antar tim dan juga unit kerja, terutama dalam pelaksanaan proyek lintas divisi. Media digital mempermudah diskusi dan pengambilan keputusan secara real time tanpa terhalang lokasi dan juga waktu. Serta memungkinkan pembagian tugas dan juga pertukaran informasi secara lebih terstruktur. Dengan demikian, komunikasi digital tidak hanya mempercepat proses kerja saja, tetapi juga memperkuat sinergi dan produktivitas tim. Lalu tantangan utama dalam penerapan pola komunikasi digital yaitu miskomunikasi, overload informasi, dan juga kendala teknis seperti sinyal yang tidak stabil. Namun, tantangan ini dapat diatasi dengan pengelolaan komunikasi yang baik, peningkatan literasi digital, serta penggunaan fitur dan platform secara tepat sesuai dengan kebutuhan kerja.
Sekian presentasi sidang skripsi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.